Perkenalkan, nama saya Anita Saraswati dari kelompok 6 absen 1. Perkenalkan, nama saya Arif Mahardika dari kelompok 6 absen 8. Perkenalkan, nama saya Fitria Kurniawati dari kelompok 6 absen 15. Perkenalkan, saya Selamat Widodo dari kelompok 6 nomor absen 30. Amerika Serikat atau negeri Paman Sam, negeri yang memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1776. Berawal dari peristiwa Boston Tea Party, Amerika mulai memperoleh kemerdekaannya. Berawal dari 13 negara bagian yang bersatu menjadi anggota Kongres. Kini Amerika Serikat yang kini menjadi negara besar. Bahkan New York City saja menjadi kota pusat dari ekonomi dunia. Kota yang setiap tahun dikunjungi oleh jutaan orang dari mana saja. New York City menjadi pusat bisnis, iklan, dan perkantoran di negara ini. Dengan begitu, banyak sekali imigran yang berkunjung ke sini untuk mencari peruntungan. Lahir dari paham yang satu, yaitu paham liberalisme, paham yang menjunjung tinggi kebebasan, menjadikan Amerika negeri yang sangat makmur. Liberalisme lah kunci dari mereka untuk memperoleh kemerdekaannya. Namun, dengan perkembangan yang sangat cepat bagi mereka, apakah mereka dapat menghargai kebebasan orang lain? Curfews are enforced in nearly 40 cities across the United States following the demonstrations. Our correspondent Ali Makbul was at the protests outside the White House and sent this report. These were protests against the killing of George Floyd, but given the Wartawan yang sedang berada di protes di luar Gedung Putih mengirim laporan ini. Kemudian wartawan ini wawancarai seseorang pengunjuk rasa, dan pengunjuk rasa itu berkata dia perlu tumbuh dewasa menjadi seseorang laki-laki yang sesungguhnya dan menghindari tindakan kekanak-kanakan dan menjadi seseorang laki-laki yang sesungguhnya. Sementara itu, polisi di depan Gedung Putih terus menembak gas air mata kepada pengunjuk rasa agar membubarkan aksinya, dan bahkan juru kamera juga diserang oleh polisi dan keadaan menjadi lebih mencekam. Setelah warga melakukan vandalisme dan mereka tidak memberikan solusi, tetapi mereka malah membuat keadaan semakin kacau. Akibat dari kejadian kekerasan terhadap seseorang kulit hitam mengakibatkan orang-orang menjadi dua golongan, yaitu golongan kulit hitam dan golongan kulit putih. Sementara itu di New York dan di Atlanta kerusuhan masih terjadi. Polisi menangkap orang yang tidak bersalah, yaitu 2 orang kulit hitam. Polisi memecahkan kaca mobil milik orang tersebut kemudian menangkapnya dengan cara menidurkannya di lantai. Sedangkan 2 polisi dipecat oleh wali kota Atlanta dan 1 polisi diinvestigasi setelah menggunakan tembakan listrik kepada 2 pemuda kulit hitam yang bernama Messiah Yao yang berumur 22 tahun dan Tanier Pilgrim menggunakan tembakan listrik untuk mengamankan mereka setelah mereka berkendara melewati jalan yang sedang dilanda protes. Keesokan harinya, polisi Garda Nasional melakukan gerakan berlutut di hadapan pengunjuk rasa yang tidak hanya warga kulit hitam untuk menunjukkan rasa bersalah dan upaya untuk berdamai dengan pengunjuk rasa. Setelah kita melihat kasus George Floyd, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua warga Amerika memiliki rasa untuk menghargai kebebasan orang lain. Tak hanya George Floyd, publik di Amerika kembali diterjang unjuk rasa, dan publik di Amerika terbelah menjadi 2 kelompok karena kasus rasisme terhadap warga etnis Asia yang terjadi di Atlanta.
Banyak warga etnis Asia di Amerika merasa terancam karena kasus dari George Floyd saja belum selesai diusut. We knew what it was before we even finished reading that first headline. And instead of the truth, they tried to convince us that it was something else. Just like with George Floyd, we all watched that video, and in response, they tried to convince us something else was going on. If we're going to expect them to do anything for us, especially the law enforcement, they must acknowledge these dangerous situations for what they are. The empowerment and maintenance of white supremacy in this country. And it's just gotta stop. Plain and simple. If we're going to expect our safety, if we're going to expect stability, it's not gonna happen without the truth. It's not gonna happen without facing the problem. And so let's force that. What is happening now, what is happening to us. As an adult, it's really hard to comprehend, like the hate. There's so much hate. How many chapters have you read? Don't know. After I have my daughter, I feel like it's important, especially as a woman, as an Asian, need to stand up, be strong, and also speak out, and let others know that we are not weak. After the shootings in Atlanta, Katie Ho realized it wasn't enough to just have these conversations with her peers. She wanted her 7-year-old daughter to learn these lessons too. So she brought her to a protest. When we walked to the subway station, we met this guy. This guy was asking for the sign nicely. And can I have the sign? I said, yes. I thought he's going to use it in the protest. So I said, okay, you can have it. But when we walk away, we saw he's breaking it. He's destroying the sign. So I moved forward and looking at him and say, what are you doing? And he just punched me twice. So it stopped me. I was shocked. You're under arrest. Okay, where's your... Racist! Racist! So I chased him, tried to grab him, at least fight back a little bit, fight back. And then there are other people helping as well, but I twisted my ankle, so he just ran away. I talked to the ambulance guy, and I said, if this incident happening very often right now, he said yes. But it's hard to quantify how often this is happening, partially because statistics on hate crimes are unreliable, depending on whether people report incidents and whether a police department is even willing to classify something as a hate crime. But a survey of police reports in major US cities suggests that things are getting worse across the country, particularly in New York. And the NYPD ended up creating a task force specifically to deal with it. We have 25 Asian American detectives who speak 11 different languages. They have a special skill set that includes interviewing, photo arrays, anything related to detective work. The suspect in the attack against Katie Ho was arrested by the NYPD and charged on 2 counts,
both as hate crimes. He pleaded not guilty. The task force is continuing their investigation of the incident, but Liu says that most of these attacks never go reported at all. A lot of the older Asian Americans still do not want to report it. The younger generation, they're more willing to come forward. They're more willing to make a report and follow through with the prosecution. And they're convincing their parents to do the same. They don't like to cause any issues. They'd rather be left alone. They fear retaliation. They have a language barrier. Even if some younger Asian Americans are more likely to report a hate crime, not everyone is convinced that the police are the best way to solve the problem. Some activists worry that increasing police presence could be counterproductive, or even dangerous, pointing to the recent incidents of police officers using excessive force when dealing with minorities. Instead, some people would rather see more social services and community groups, like Protect Chinatown. So we're gonna turn across the street and turn down there, go up, down past the park, because that street, Christie Street, a lot of things happen down there, for sure. They're a new nonprofit made up of volunteers that patrols the neighborhood and offers chaperone services to anyone who needs it. If there were to be an incident, make sure that the goal here is not to fan the flames, it's to de-escalate, it's to diffuse, get the victim out of that situation, make sure everyone is safe, right? We want a safer community. 27-year-old Ricky Yang co-founded Protect Chinatown a couple months ago after seeing the growing number of attacks on his community in his own neighborhood. What would you write on it? Having the bad day. Maybe we don't want another bad day, or no more bad days. And then put bad days in quotes. I like that. I grew up here in Chinatown, New York City. It's how I met all of my friends. It's how I met my fiance. And so it really is a large part of me. I think you wake up to Instagram posts of Asian elders just getting pushed, getting stabbed. I think as community members, as local residents, you start to think, like, hey, when is it going to get better? Is it going to happen to our family, our friends? And what can we do about it? And at the end of the day, what we can do is we can spread awareness. We can have initiatives come together to try and restore some confidence and safety in our elders. So what is our goal? To empower other voices, to give voice to the voiceless, to show the world that we will not stand for injustice and that we will not be silenced. We will not be silenced. I feel like parents, their job is nurture, also protect, and also empower their children. We also need to let them know, to sending a message that they need to be strong. I hope different races of people, they can understand each other's history and also celebrate what is different. Because that's also the beauty of our city, of our nation. So I have hope that it can be stopped. And after this, I think Asian will be more, speak more, and let the voice heard as well. Pasar tradisional, tempat di mana kita membeli kebutuhan kita, segala macam barang ada di sini. Tak luput juga para pedagang menyambut dan menjajakan dagangannya dengan ramai. Tanpa adanya pasar, kegiatan perekonomian kita mungkin tidak akan berjalan. Segala hirup pikuk pasar membuat suasana sangat hangat seperti keluarga kita. Namun, dengan naiknya harga bahan pokok, banyak pedagang yang menjadi sedih akibat turunnya pendapatan mereka. Selain pedagang, banyak sekali buruh angkut yang menggantungkan hidup mereka dari hasil angkutan mereka. Untuk semesta tua rendah senja.
Pemirsa, memang berdasarkan pantauan kami, massa dari elemen buruh sudah berdatangan ke daerah ini sekitar pukul 10.30 yang langsung berkumpul di depan kawasan Monas. Untuk masa hari ini itu tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia, dan elemen buruh lainnya bersama dengan Partai Buruh. Nah, dan untuk masa hari ini yang berada di depan patung kuda ini berasal dari 3 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dan betul sekali untuk masa dari daerah-daerah lainnya diharapkan akan menggelar aksi serupa yang akan berlangsung di depan kantor gubernur masing-masing. Nah, untuk jumlah massa yang berada di sekitaran patung kuda ini diprediksi sekitar 6.000 orang. Aksi diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 3 atau 4 sore ini, sehingga Anda masyarakat yang ingin berkunjung atau melewati daerah ini diharapkan bisa menjadi jalan alternatif, karena memang di kawasan Medan Merdeka di sekitaran patung kuda sedang ada kegiatan penyampaian pendapat masyarakat. Nah, ada 6 tuntutan, Sinta, yang dibawa oleh massa elemen buruh hari ini. Yang pertama, menolak kenaikan harga BBM. Yang kedua, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Yang ketiga, meminta kenaikan upah 2023 sebesar 13%. Lalu juga ada menolak PHK di tengah ancaman resesi global di tahun 2023, reforma agraria, dan yang terakhir meminta segera mengesahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, maksud kami. Akibat kenaikan BBM, tadi menurut keterangan pers dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal, buruh mengalami penurunan daya beli akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Mulai dari makanan yang naiknya sekitar 5%, transportasi di angka 20-25%, dan bahkan sewa rumah di angka 10 hingga 12%. Aksi hari ini menurut Said Iqbal tadi juga memang tidak dimaksudkan untuk menemui perwakilan dari istana, tapi lebih sebagai salah satu bentuk kegiatan penyampaian pendapat dari para buruh sendiri. Nah, untuk tadi Said Iqbal juga sempat mengatakan bahwa ini bukan aksi terakhir, tapi akan ada aksi lanjutan serupa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Bahkan tadi Said Iqbal sempat mengungkapkan rencana aksi mogok nasional. Nah, berikut kami dengarkan petikan wawancara Said Iqbal terkait ancaman mogok nasional berikut ini. Pemerintah tidak mendengarkan 6 isu yang kami bawa pada hari ini, yang juga pernah dibawa pada hari-hari sebelumnya. Pada pertengahan Desember 2022, Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh, Serikat Petani, Perempuan, Miskin Kota, PRT, Buruh Migran, Guru dan Tenaga Honorer, dan Pekerja Informal akan melakukan mogok nasional. Mogok nasional pada pertengahan Desember 2022. Jika kita lihat dari ketiga video penggambaran yang telah ditampilkan, menurut saya hal yang menyebabkan munculnya konflik itu adalah munculnya pemahaman etnosentrisme yang mengakibatkan bahwa seseorang menganggap kebudayaan yang lebih baik dibanding kebudayaan lainnya, dan menjadikan masyarakat enggan untuk memunculkan rasa akulturasi untuk menyatukan secara halus kebudayaan-kebudayaan tanpa menghilangkan unsur aslinya. Serta akibat adanya pembagian piramida kelas sosial modern yang tidak lagi tercermin dalam kasta, melainkan terhadap tingkat ekonomi individu, dan menyebabkan munculnya ketimpangan sosial serta hilangnya lagi norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur jalannya pola pandangan hidup seseorang, dan menjadikan orang cenderung memiliki kebebasan yang berlebihan dan mengakibatkan munculnya konflik-konflik yang awalnya dalam tingkat ringan menjadi tingkat yang besar, hingga menyebabkan timbulnya kekerasan serta korban jiwa di dalam masyarakat. Solusi yang tepat bagi ketiga konflik di atas yaitu dengan langkah arbitrase. Jika konflik sudah menyentuh skala yang sangat besar dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh beberapa kelompok saja, namun harus meminta bantuan dari pihak ketiga seperti negara yang harus mengeluarkan sistem hukum yang dapat menyelesaikan konflik-konflik tersebut, sehingga dapat meredam ketegangan dan menghindari dampak yang jauh lebih besar. Kemudian langkah yang harus dilakukan yaitu menciptakan perdamaian dengan meredam keinginan-keinginan dari kelompok yang berkonflik dan menjaga perdamaian yang sudah dibentuk dengan melibatkan pihak yang berwenang atau lembaga hukum, dan menegakkan perdamaian yang harus dipaksakan atau dilakukan dalam waktu yang segera mungkin, yang bertujuan agar perdamaian dapat terjadi dalam waktu yang panjang.